Shalom, puji Tuhan, sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa. Kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan iman saudara. Saya percaya firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama renungkan akan menjadi berkat, akan memberkati saudara, akan memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi saudara. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Janganlah tawar hati waktu menghadapi maut. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan besar. Ya, yang lebih daripada segala-galanya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan akan iman dan percaya kita. Saudara, jujur kalau saudara mau lihat pada setiap tayangan, baik itu di TV, semua media meliput tentang kematian. Di TV maupun YouTube, Facebook, bahkan setiap berita-berita yang kita dapat, orang mempostingkan keluarga mereka, sahabat mereka, saudara mereka yang mereka kasihi. Oleh karena mereka sayang kepada sahabat-sahabat mereka ini, keluarga mereka. Oleh karena mereka punya satu-satunya cara untuk memberitahu kepada keluarga mereka yang lain melalui media, maka mereka mempostingkan itu. Tetapi itu adalah berita kematian. Semua berita kematian. Ada yang meninggal pada usia tua, yang sudah sangat tua. Bahkan ada yang meninggal masih kanak-kanak. Ada yang meninggal pada usia remaja, usia pemuda, usia produktif. Ada yang pada 70 tahun, 50 tahun. Saudaraku, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan tawar hati ketika menghadapi maut. Saya melihat saat ini di kondisi pandemi seperti ini, seolah-olah bahwa maut sedang menunggangi COVID. Balap-balapan, saudara. Bahkan mungkin dia sementara melalui jalan tol begitu cepat sekali, sehingga dalam kurun waktu hanya baru 1 tahun lebih, saudara, 1,5 tahun, hampir 2 tahun, menjelang 2 tahun COVID ini, sudah jutaan orang di dunia yang meninggal oleh karena COVID. Jadi sepertinya COVID sedang balap-balapan, gaspol di jalan tol, saudaraku. Begitu dengan kecepatan tinggi, ya, tanpa rem. Setiap hari ada. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan tawar hati ketika menghadapi maut. Nah, apa yang kita baca di sini dikatakan bahwa meskipun manusia jasmania kita merosot, tetapi manusia batinnya itu harus dibaharui dari sehari ke sehari. Apa maksudnya, saudara? Bahwa bukan hanya kita manusia yang terdiri dari jasmani saja, tetapi manusia juga punya tubuh rohani. Saudara, tuntutan tubuh jasmani itu ada, dan setiap hari pasti kita penuhi itu tuntutan itu. Saya kasih contoh. Kalau malam saudara sedang nonton TV, lalu saudara mulai merasa lapar. Akhirnya saudara keluar, ambil motor saudara, ambil mobil saudara-saudara, jalan keliling cari di mana ada jual gorengan, di mana ada trambulan. Paling tidak saudara cari Indomie. Untuk apa? Bisa memenuhi tuntutan manusia jasmani saudara. Semua tuntutan jasmani saudara-saudara penuhi, walaupun dalam kondisi yang terdesak sekalipun. Itulah manusia. Nah, bagaimana dengan manusia rohani kita? Apakah kita memperlakukan manusia rohani kita, batinnya kita sama seperti dengan itu? Saudaraku, mari beri makan pula manusia batinnya kita. Setiap hari kita harus memberi dia makan. Dia membutuhkan asupan makanan bergizi. Imunnya harus kuat. Dia itu roh kita, iman kita. Supaya apa? Kita tidak akan takut menghadapi maut. Walaupun maut
begitu bekerja keras. Tadi saya katakan sepertinya balap-balapan di jalan tol. Tetapi kita, orang-orang percaya, tidak pernah akan takut. Saya pernah mengalami COVID. Saya pernah mengalami sakit. Bahkan sekeluarga, kami semua 5 orang dalam rumah terpapar. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, kita dilepaskan dari maut. Karena firman Tuhan berkata, walaupun kita jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan siap untuk menolong. Jangan tawar hati menghadapi maut. Ketika saudara yang sedang terpapar dan melihat tayangan ini, saudara yang ada di rumah sakit, mungkin sedang menggunakan selang oksigen, infus, dan lain-lain. Saudara, saya mau beritahu saudara, jangan pernah tawar hati menghadapi maut. Percaya bahwa hidup ini dipegang oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah takut dengan itu. Kalau saudara telah mendandani hidup rohani saudara dengan baik, kapanpun maut itu akan datang, kita siap. Karena di ayat-ayat selanjutnya, dalam pasal 5 ayat yang pertama, dikatakan bahwa kalau kemah daging kita, kemah di bumi ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan satu kemah yang kekal, kehidupan yang baru. Saudara, manusia jasmani itu terbatas hanya pada liang lahat. Tetapi manusia batinia kita itu tidak terbatas, tanpa batas, tanpa dibatasi dengan waktu, menembus waktu. Manusia batinia kita tanpa batas waktu, saudara, kekal selama-lamanya. Walaupun firman Tuhan sudah berkata 70 tahun manusia punya umur, itu yang jasmani. Tetapi yang rohani, yang batinia, tanpa batas. Mari saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya manusia batinia kita semakin kuat? Kita belajar firman Tuhan. Kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, menyediakan waktu buat Tuhan, memenuhi kebutuhan rohani kita. Jangan hanya kebutuhan jasmani, mendandani dengan begitu rupa. Walaupun di pandemi saya melihat banyak ibu-ibu yang pergi, ya, lalu berdandan, saudaraku, setelah berdandan ambil masker, menutupi lagi, percuma juga. Tetapi mereka tetap melakukan itu supaya apa? Tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan baik. Demikian pula dengan manusia rohani kita. Mari kita dandani dengan baik, dandani dengan firman Tuhan, lengkapi dengan nilai-nilai ilahi dari Tuhan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari terus lakukan firman Tuhan. Walaupun pandemi, mungkin saudara tidak bisa on-site di gereja, tetapi saudara bisa online. Ya, pakai kesempatan. Ambil waktu membaca firman Tuhan, ambil waktu berdoa, ambil waktu untuk merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Supaya kita tetap ada dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Membentuk manusia batinia kita makin kuat di hadapan Tuhan, makin tangguh, makin hebat. Sehingga kita tidak akan tawar hati ketika menghadapi maut. Walaupun maut dengan cepat mengikuti jalan tol, kita tidak akan pernah takut karena Tuhan beserta kita. Bagi saudara yang sedang sakit, saya percaya saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Jangan pernah tawar hati, siapkan hatimu sungguh-sungguh. Saya mau berdoa buat saudara-saudara sekalian. Tuhan, hamba berdoa bagi para pendengar. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang sakit, terpapar oleh karena COVID-19, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Bebaskan setiap kami. Kuatkan iman kami supaya kami tidak akan tawar hati menghadapi maut sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Jika saudara diberkati dengan video ini, bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Agar kita semua sama-sama diberkati. Shalom.